Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qadil hajat wal alim bil khafaya wal ma'munat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi bukurina hadza. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tentang sebuah syariat Islam yang sering kita dengar atau bahkan beberapa di antara kita sering melantunkannya, yaitu tentang masalah al-adzan wal iqamah. Yang pertama kita bahas dulu tentang masalah al-adzan. Apa sih yang dimaksud dengan adzan? Kalau dari segi etimologi, kata adzan itu secara bahasa artinya al-i'lam, pengumuman, permakluman atau pemberitahuan. Dan makna seperti ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dan permakluman dan pengumuman yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada manusia di hari Haji Akbar. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, demikian juga nabinya, rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian selain bermakna pengumuman, permakluman atau pemberitahuan, adzan itu juga bisa bermakna anida, seruan atau panggilan. Yang untuk pengertian seperti ini bisa kita lihat dalam perkataan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk melakukan haji, yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan atau menunggangi kendaraan, dan mereka akan datang dari segala arah. Ini pengertian secara etimologi. Adapun pengertian secara terminologi atau istilah atau syariatnya, para ulama fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan adzan itu adalah al-i'lam bi waqtis shalah al-mafruḍah bi alfadin ma'lumah ma'surah ala sifatin mahsusah. Yang dimaksud dengan adzan menurut definisi terminologi itu adalah pengumuman atas waktu sholat fardu dengan menggunakan lafal tertentu yang diwariskan serta dengan sifat-sifat tertentu. Yang pertama, kata kuncinya adalah pengumuman, karena memang untuk memberitahu waktu sholat telah tiba. Yang kedua, penekanannya memang adzan itu penekanannya pada sholat fardu saja. Adapun sholat yang sifatnya sunnah, seperti ketika nanti setelah saum Ramadan kita melaksanakan Idul Fitri, maka panggilannya bukan dengan adzan tetapi dengan as-sholatu jami'ah. Kemudian lafal-lafalnya tertentu, yang lafal ini adalah maksurah, sesuatu yang diwariskan. Tidak boleh kemudian orang Islam memodifikasi atau membuat lafal-lafal tersendiri untuk panggilan sholat, karena sifat adzan itu adalah maksurah ala sifatin maksusah, dengan sifat-sifat tertentu yang nanti akan kita bahas. Kemudian apa dalil pelaksanaan adzan di dalam Islam? Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idza nadaitum ilas sholati takhuduha huzwa wa la'iban dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Apabila kalian menyeru
untuk melaksanakan sholat, maka orang-orang munafik dan orang-orang kafir serta orang-orang musyrik itu menjadikan panggilan sholat kalian sebagai gurauan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Sedangkan di dalam hadis, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain beliau, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sabda yang terakhir, fa'idha hadaratis sholah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan salah seorang di antara kalian yang paling besar akbarukum menjadi imamnya. Nah, masalah akbar di sini para ulama kemudian memberikan berbagai macam pandangan. Ada akbar di sini maksudnya lebih besar ilmunya. Ada yang menafsirkan lebih besar usianya. Ada yang mengatakan lebih dulu tinggal di tempat itu dan sebagainya. Karena memang makna akbar ini luas. Ini dalil di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kemudian apa fadilah dari mengumandangkan adzan? Yang pertama, Rasulullah SAW ketika berbicara tentang masalah shaf yang pertama dan bicara tentang masalah adzan, Rasulullah SAW kemudian mengungkapkan lau ya'lamun nasu ma fin nida was shafil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Seandainya manusia itu tahu apa yang sudah Allah persiapkan pada adzan dan shaf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, pasti mereka akan mengundi. Memang Nabi tidak menyebutkan secara spesifik pahalanya apa, tetapi ini adalah ungkapan yang menunjukkan pahalanya begitu besar. Sampai-sampai Nabi menggambarkan kalau seandainya orang-orang itu berebut, maka solusinya cuma satu, yaitu dengan berundi. Maka mohon maaf ya kalau kaitannya dengan masalah shaf yang pertama dan adzan itu jangan kemudian malah kita mempersilahkan orang lain untuk melakukannya kecuali kondisi yang terpaksa. Misalnya saya itu termasuk orang yang susah untuk disuruh adzan. Kenapa? Saya cedal. Saya nggak pede kalau kemudian suruh adzan. Khawatirnya orang bukan terpanggil untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat gara-gara adzan saya, malah kemudian merasa miris dengan adzan saya. Jadi agak nggak pede. Tapi kalau melihat dari segi fadilahnya, keutamaannya, sampai-sampai Nabi mengungkapkan kalian kalau sampai tahu betapa besar pahalanya, kalian rebutan, solusinya cuma satu, diundi. Yang kedua, shaf yang pertama. Kalau bapak-bapak sudah dapat shaf yang pertama, maka pertahankan. Ya, jadi orang Jawa. Jadi orang yang sopan ya sopan. Tapi kemudian kalau sudah kaitannya dengan masalah ibadah, rakus nggak apa-apa. Karena kadang-kadang teman saya itu dalam masalah ibadah, Jawanya terbawa, Pak. Sudah bagus-bagus di shaf yang pertama, ada orang yang lebih tua tuh kemudian malah dipersilahkan dia yang depan, dia kemudian malah yang mundur gitu. Maka yang seperti ini mohon maaf tidak ada contohnya. Bahkan Nabi SAW memotivasi betapa besarnya pahala dalam adzan dan betapa besarnya pahala orang yang bisa mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Thalhah bin Yahya dari ayahnya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'addinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang beradzan, para muadzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Saya pernah membaca keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dia kemudian mengatakan tidak masalah jika diartikan secara harfiah. Jadi untuk menunjukkan betapa mulianya orang yang adzan, maka fisiknya nanti akan dibuat sedikit berbeda oleh Allah pada hari kiamat. Yaitu apa? Lehernya lebih panjang daripada manusia yang lain. Hadis ini kemudian menjadi pembahasan di antara para ulama. Kalau sampai Nabi saja mengatakan ada keistimewaan bagi orang yang adzan di hari kiamat,
maka sebenarnya siapa yang lebih utama? Muadzin atau imam? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka pakai teks hadis ini, Pak. Muadzin itu lebih mulia daripada imamnya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan enggak. Yang lebih utama tuh ya imamnya. Kenapa? Karena di zaman Nabi, Nabi itu jadi imam, bukan adzan. Seandainya Nabi yang tahu yang lebih mulia itu adalah adzan, pasti Nabi yang mengumandangkan adzan sendiri. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka jadi imam bukan jadi muadzin. Dan mereka adalah orang-orang yang tamak dengan masalah kebaikan. Seandainya memang muadzin itu lebih mulia daripada imam, maka mereka lebih memilih jadi muadzin saja daripada jadi imam. Paham ya? Jadi ada pembahasan di antara para ulama. Kemudian di antara fadilah berikutnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih bagus perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru kepada Allah ini kemudian dipahami oleh jumhur ulama sebagai panggilan untuk sholat, yaitu adzan. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah seputar adzan. Kalau adzan itu memang disyariatkan, maka hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut madhab Maliki dan Hambali, hukum adzan itu adalah fardu kifayah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang tadi kita sampaikan. Rasulullah SAW berkata, apabila sudah masuk waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan salah seorang di antara kalian menjadi imam, yaitu yang paling besar di antara kalian. Hadis ini kemudian dipahami oleh Maliki dan Hambali menunjukkan fardu kifayah. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan bukan fardu kifayah, tetapi apa? Sunnah muakkadah. Karena setiap kali datang waktu sholat wajib, maka Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mengumandangkan adzan. Demikian juga al-khulafa ar-rasyidin pasti menunjuk salah seorang di antara mereka untuk mengumandangkan adzan. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah syarat-syarat adzan. Yang pertama, para ulama mengatakan syarat adzan itu yang pertama adalah sudah masuk waktu. Tidak diperbolehkan mengumandangkan adzan kecuali sudah masuk waktunya, kecuali adzan subuh. Adzan subuh itu memang ada riwayat 2 kali. Yang pertama di 1/6 malam yang terakhir. Dan yang kedua ketika sudah terbit fajrun shadiq, yaitu waktu fajar yang memang menjadi waktu masuknya waktu sholat subuh. Karena fajar itu kan ada 2, fajrun shadiq dan fajrun kadhib. Ada fajar yang memang dibenarkan itulah masuknya waktu subuh, tetapi ada juga fajar yang menipu. Bedanya sudah pernah kita bahas. Kalau fajrun shadiq itu identik dengan warna putih, horizontal. Tapi kalau kemudian fajrun kadhib itu semburat merah dan sifatnya vertikal. Nah, hati-hati, meskipun memang sudah agak terang, tetapi yang dibenarkan oleh Nabi itu yang kedua. Jarak antara fajrun kadhib dengan fajrun shadiq itu sekitar 8-10 menit menurut sebagian ulama. Baik, jadi jangan terburu-buru, jangan kemudian patokannya udah agak terang, udah agak sinarnya warnanya apa dulu. Dan yang kedua perbedaannya adalah kalau fajrun shadiq itu cenderung stabil sinarnya. Tapi kalau kemudian fajrun kadhib itu bergoyang-goyang. Maka dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan itu adalah ekornya setan. Kenapa? Bergoyang-goyang berwarna merah. Kemudian yang kedua, syarat adzan itu apa? Dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sifatnya tauqifiyah, yang tidak diperbolehkan kita memodifikasi. Memang orang lebih mudah mengetahui panggilan dengan bahasa yang dipahami. Tapi kalau sudah kaitannya dengan ibadah, ada ibadah yang tidak boleh dimodifikasi. Khutbah Jumat boleh nggak kemudian dengan bahasa selain bahasa Arab? Jumhur ulama memperbolehkan. Hanya sedikit ulama yang mengatakan harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau kaitannya dengan masalah adzan, seluruh ulama sepakat
harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah syarat adzan adalah dilakukan oleh seorang muslim yang akil baligh. Bahkan para ulama ada yang mengatakan adzan itu hanya boleh dikumandangkan oleh pria, tidak boleh wanita. Kalau wanita itu diperbolehkan iqomah saja, tidak diperbolehkan untuk adzan. Dia syaratnya muslim, non muslim tidak boleh adzan, makanya modifikasi model pluralisme agama yang di Amerika itu tidak dibenarkan. Memanggil seorang penyanyi yang suaranya bagus, diajarin adzan, kemudian adzan bukan seorang muslim tapi non muslim dengan alasan nyari suara yang bagus. Kalau yang seperti ini namanya bukan sholat, ini namanya pertunjukan seni, Pak. Ya, pertunjukan seni. Kemudian yang kedua, akil, dia harus orang yang waras. Meskipun kadang-kadang ya, saya pernah lihat sebuah video di YouTube tidak sengaja itu. Ada sebuah kampung, yang di kampung itu ada laki-laki stres, tapi suara adzannya itu bagus, Pak. Gitu ya. Dan kemudian malah anehnya orang yang stres ini malah diperintahkan oleh imamnya untuk setiap kali waktu sholat adzan. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Harus akil, Pak. Karena dia harus sadar yang diucapkan itu apa. Kemudian yang ketiga, harus balik. Anak kecil boleh nggak mengumandangkan adzan? Memang tidak dilarang. Tetapi lebih utamanya adalah orang yang sudah dewasa. Karena dari contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, mereka pasti menunjuk muadzin yang sudah dewasa, bukan yang masih kecil. Adapun kalau kaitannya dengan anak kecil, itu boleh jadi imam. Tapi kalau untuk masalah adzan, para ulama lebih mengutamakan yang dewasa daripada yang anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu kan suaranya khas, Pak. Suaranya masih menggemaskan. Kalau kemudian sholat yang merupakan ibadah agung kok kemudian panggilannya menggemaskan, terasa kurang berwibawa. Berbeda dengan sholat, yang orang tuh kalau sudah sholat maka kemudian fokus, tidak kepada hal-hal yang menimbulkan wibawa, tetapi kepada bacaannya. Kemudian yang keempat, syarat dari adzan itu adalah tertib. Kalimat-kalimat yang diucapkan tertib, tidak diperbolehkan untuk mengotak-atik, membulak-balik dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang sunnah adzan. Adzan itu disunahkan dalam beberapa hal. Yang pertama, disunahkan kalau kemudian mengumandangkan adzan itu dengan suara yang lantang. Maka ketika kaitannya dengan lafal adzan itu asalnya dari mana? Konon berasal dari mimpinya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Dia menemui Nabi, kemudian cerita, ya Rasulullah, saya bermimpi dikelilingi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat adzan yang kemudian dicerangkan dalam beberapa riwayat, dia berbaju hijau. Kemudian Nabi SAW mendengarkan cerita dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi tentang mimpinya. Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, ajarkan kalimat yang kamu lihat dalam mimpimu itu kepada Bilal, karena suaranya lebih lantang daripada suaramu. Jadi sebenarnya yang mimpi itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, tapi ternyata Nabi lebih memilih Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adzan karena suaranya lantang. Nah, di zaman Nabi, supaya adzan itu bisa terdengar, maka mereka berada di fi'a'lal makan, di tempat yang lebih tinggi, yang kemudian akhirnya orang-orang membuat menara. Timbul pertanyaan, kalau sekarang sudah ada speaker, toa dan sebagainya, apakah tetap diperbolehkan untuk membangun menara? Sebagian ulama modern mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena tujuannya sudah berubah. Dulu orang harus ke tempat yang paling atas supaya bisa didengar. Tapi sekarang orang itu di bawah pun suaranya terdengar dengan adanya speaker. Sehingga ada ulama yang mengatakan nggak usah bikin menara lagi kalau sudah ada speakernya. Tapi ada juga yang tetap
Tapi biasanya bukan karena mempertahankan sunnah, tapi karena mempertahankan segi arsitektur gitu ya, biar kelihatan nyeni gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi fungsinya juga nggak berfungsi kayak beberapa daerah, mohon maaf di daerah Grian itu kan ada masjid yang kemudian menghimpun dana untuk bikin menara yang habis 200 juta. Saya kemudian melihat fungsinya apa sih? Karena dengan speakernya saja itu sudah terdengar jauh. Bahkan kaitannya dengan suara muadzin. Orang yang diperintahkan untuk ke masjid itu siapa? Orang yang dengar suara adzan. Maka ketika Bilal mengumandangkan adzan, ada salah seorang sahabat yang kemudian akhirnya jadi muadzin kedua, Abdullah bin Maktum cerita, saya ini orang buta, nggak ada yang nuntun saya untuk ke masjid. Dan untuk perjalanan ke masjid saja resikonya besar, ada binatang-binatang yang bisa membahayakan saya. Boleh nggak saya sholatnya di rumah saja? Nabi sempat memberikan keringanan. Tapi kemudian Nabi tanya, tapi kamu dengar suaranya Bilal nggak ketika adzan? Dengar, ya sudah, kalau itu respon. Maka kalau kemudian jangkauannya sudah dirasa cukup, nggak usah ditinggiin lagi. Kenapa? Karena itu malah menambah beban. Yang kedua juga akan membuat orang bingung, Pak. Kan tadi syaratnya respon adzan yang didengar. Nah, kalau kemudian masjid sana mengumandangkan adzan terdengar, masjid sini mengumandangkan adzan terdengar, apakah kemudian harus semua masjid kita respon panggilannya? Itu kan timbul permasalahan. Sehingga sewajarnya saja, kira-kira dengan volume suara seperti ini yang bisa dijangkau dan menjadi jamaah di masjid ini siapa dan radiusnya maksimal berapa, itu secukupnya saja. Tapi kalau kemudian berlebihan, maka itu akan menjadi beban orang-orang yang jauh, karena di dalam Islam menurut sebagian ulama kalau memang terlalu berat untuk ke masjid itu tidak mengapa kemudian tidak ke masjid. Tapi kalau kemudian dia dengar, maka akan menjadi beban bagi dia untuk setiap kali terdengar adzan pergi ke masjid. Kemudian yang selanjutnya apa? Berdiri. Berdirinya menghadap kiblat, disunahkan juga sudah berwudu. Bahkan ketika mengumandangkan dua hayyalatain, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka Bilal itu selain memasukkan jarinya ke telinga, beliau kemudian nengok ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah nengok ke kiri tanpa merubah posisi kaki. Nah, kadang-kadang saya melihat ada beberapa muadzin pingin niru sunnah tapi kemudian malah salah. Cukup dengan kepalanya saja nengok ke kanan, kemudian nengok ke kiri, bukan kemudian akhirnya kakinya juga ditengokkan ke kanan, ditengokkan ke kiri. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah dalam adzan itu adalah di awal waktu. Kenapa? Karena memang sudah menandakan masuk dan melaksanakan sebuah sabda Nabi, gitu ya. As-sholatu fi awali waktiha. Sebaik-baik sholat itu adalah dilaksanakan di awal waktu. Dan supaya bisa sholat di awal waktu, maka adzannya pun juga lebih bagus di awal waktu. Kemudian yang selanjutnya tentang lafal adzan. Lafal adzan yang disampaikan oleh para ulama itu ada dua macam. Ada model jumhur, ada model maliki. Kalau menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, maka lafal adzan yang dikumandangkan sama persis seperti yang dikumandangkan oleh kita, yaitu diawali dengan takbir 4 kali, kemudian diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah 1 kali. Hanya madhab maliki saja yang kalau adzan itu takbirnya bukan 4 kali tapi 2 kali. Kenapa? Karena kalau kita pernah belajar fikih ya, memang madhab maliki itu punya salah satu prinsip yang membedakan dirinya dengan yang lain, yaitu apa? Amalu ahli Madinah. Imam Malik itu salah satu patokannya dalam menetapkan dalil itu adalah amalan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah ternyata adzannya takbirnya 2 kali, kemudian akhirnya Imam Malik menetapkan, nah itulah yang benar. Kenapa? Karena Madinah kan kotanya Nabi. Dan tatkala Nabi wafat, masih ada orang yang dulu pernah menyaksikan bagaimana adzan itu diriwayatkan kepada anak dan cucunya. Maka kemudian karena orang Madinah jarang
yang kemudian meninggalkan Madinah, cenderung mereka mau tinggal di Madinah sampai wafat, maka Imam Malik kemudian menjadikan amal mereka itu sebagai penetapan dalam masalah hukum. Di antaranya takbirnya di awal bukan 4 kali tapi cuma 2 kali. Perbedaannya tipis, 4, 2, tapi yang lain sama. Ini masalah adzan. Bahkan kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud kemudian ada tambahan dari Nabi, fa in kana sholatu subhi qulta as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Kalau waktu sholat subuh maka ditambahkan dengan 2 lafal, yaitu apa? As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah waktu-waktu lain yang disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Yang pertama, seringkali para ulama mengatakannya, disunahkan adzan tatkala bayi itu dilahirkan. Sebuah riwayat konon Nabi SAW itu mengumandangkan adzan tatkala Hasan dilahirkan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz itu mempraktekkan ketika anaknya dilahirkan, dikumandangkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Dan ini sering dibahas oleh para ulama, tetapi yang mensunahkan cuma satu saja, yaitu madhab Syafi'i. Madhab yang lain terkadang mencantumkan, tapi tidak sambil menerangkan hukumnya apa. Sehingga yang sering kali menjadikan ritual itu cuma madhab Syafi'i, sedangkan yang lain itu kadang dilakukan, kadang tidak. Kemudian yang kedua, disunahkan kapan lagi? Tatkala terjadi kebakaran. Memang hadisnya agak susah untuk kita temukan dalam kitab-kitab hadis biasa, karena ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang konon tatkala seorang sahabat mengalami kebakaran, dia kemudian meminta pertolongan kepada Allah dengan mengumandangkan adzan. Kemudian yang ketiga, kapan? Yaitu tatkala terjadi peperangan. Ada sebuah riwayat, meskipun para ulama berbeda pendapat status hadisnya apakah sahih atau tidak sahih, konon tatkala para sahabat itu berada di wilayah Syam, kemudian mereka berperang, maka untuk memotivasi mereka dalam peperangan itu, kemudian di antara mereka ada yang mengumandangkan adzan. Kemudian kondisi apalagi, yaitu tatkala orang kesurupan. Karena di dalam hadis itu kan tatkala dikumandangkan adzan, maka jin itu lari terkencing-kencing, takut dengan lafal-lafal adzan. Maka kalau kemudian orang kesurupan jin, maka disunahkan untuk mengumandangkan adzan supaya jin itu meninggalkan tubuh orang yang kerasukan. Kemudian yang terakhir, disunahkan adzan di selain waktu sholat itu kapan? Yaitu ketika dibacakan kepada orang yang akan melakukan safar. Jadi ketika orang itu pergi, kita kemudian mengumandangkan adzan di belakangnya. Kalau untuk poin yang kelima ini, beberapa negara yang pernah saya kunjungi dan beberapa ulama yang pernah saya ambil ilmunya, saya belum pernah kok para ulama mempraktekkan ini. Meskipun dalam kitab fikih ada, tapi ulama-ulama dari berbagai mazhab yang pernah saya ambil ilmunya itu kok belum pernah melakukan. Seringkali mereka kedatangan tamu, kemudian tamunya pulang, artinya berarti kan safar gitu ya, tidak dilepas dengan mengucapkan adzan. Dari berbagai madhab, saya pernah belajar kepada guru yang bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Belum pernah satupun saya melihat. Tapi bukan patokan berarti nggak benar. Karena dalam kitab fikih disebutkan mungkin karena menganggap hadisnya kurang lemah, atau mungkin karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Baik, ini kaitannya dengan masalah adzan. Sekarang kemudian kita bicara tentang masalah iqomah. Apa sih yang dimaksud dengan iqomah? Dari kata aqoma yuqimu iqomatan, yang bermakna panggilan, berdiam, atau bermukim, juga bisa bermakna menegakkan. Sedangkan dalam definisi fikih yang dimaksud dengan iqomah itu adalah i'lamul hadirin al-muta'ahadina lis-shalah bil qiyam ilaiha bi alfatin makhsusah wa sifatin makhsusah. Pemberitahuan kepada hadirin yang sudah siap untuk memulai ibadah sholat dengan lafal dan sifat-sifat tertentu. Kemudian para ulama berbeda sekali lagi dalam masalah hukumnya. Kalau menurut jumhur Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, yaitu sunnah muakkadah, tidak diwajibkan. Dalil yang mereka sampaikan apa? Yaitu ketika Nabi mendapati ada orang yang sholatnya salah.
udah wudunya tidak sempurna, sholatnya salah. Tatkala Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi karena kamu belum sholat, Nabi tidak memerintahkan iqomah dulu. Nabi tidak mengatakan iqomah dulu. Sampai kemudian laki-laki ini nyerah ya Rasulullah, kok saya kemudian salah terus. Maka kemudian Nabi mengatakan yang pertama, sempurnakan wudhumu. Tumitmu tadi belum basah. Yang kedua, kalau sholat jangan terlalu cepat. Sampai Nabi kemudian mengatakan kalau kali kamu berdiri maka tegakkanlah punggungmu. Ketika rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu juga merasa tenang dalam rukukmu. Demikian juga ketika dalam sujud. Karena laki ini sholatnya begitu cepat, maka Nabi ketika dia salam, sholat lagi kamu belum sholat. Tapi Nabi tidak mengatakan ketika dia akan sholat lagi, Nabi mengatakan iqomah dulu. Sehingga para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah bukan wajib. Kemudian model hukum yang kedua dikatakan fardu kifayah, yaitu madhab Hambali. Yang madhab Hambali ini mengatakan fardu kifayah maknanya kalau sudah ada yang melakukan gugur yang lain, tapi kalau kemudian tidak ada yang melakukan maka semuanya berdosa. Nah ini berarti kan secara tidak langsung gaya bahasanya itu apa? Fardu itu wajib. Cuma madhab Hambali saja. Alasannya ya karena tidak pernah ada sholat yang Nabi tidak mengumandangkan iqomah. Adzan mungkin bisa untuk satu waktu sholat atau lebih. Tapi tatkala setiap akan sholat, Nabi pasti memerintahkan sahabat untuk mengumandangkan iqomah. Tapi terkesan menurut madhab ini wajib. Kemudian lafal iqomah bagaimana? Nah, untuk masalah lafal iqomah terjadi terlalu banyak perbedaan. Kalau adzan tadi cuma beda 4 takbir sama 2 takbir, tapi kalau dalam masalah iqomah terlalu banyak perbedaan. Tapi pertama kita bahas dulu hadis yang berkaitan dengan iqomah. Yang pertama, umira Bilal an yashfa'al adzan wa yutira al iqomah. Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqomah. Kemudian sabda Nabi SAW, inna makanal adanu ala ahdi Rasulullah SAW marataini wal iqomah marrah. Sesungguhnya adzan di zaman Rasulullah SAW itu 2 kali, sedangkan iqomah sekali. Nah, model perbedaan pendapat di antara para ulama gimana? Yang pertama, kalau kita pakai yang biasa kita lakukan, maka iqomahnya yang pertama adalah takbir 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disunahkan juga mengumandangkan iqomah itu lebih cepat daripada adzannya. Tapi cepat itu juga jangan bermakna terburu-buru. Karena pernah Pak saya melihat bukan sekali 2 kali, ada orang iqomah itu sambil jalan. Waliyadzubillah gitu ya. Tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan adab. Terburu-buru sih terburu-buru, tapi jangan seperti itu. Yang kedua, saya juga pernah melihat terlalu cepat. Sampai kemudian lafalnya terkesan kayak kurang sempurna, sudah masuk ke lafal berikutnya. Maka yang seperti ini juga tidak sesuai dengan syariat. Ya secepat-cepatnya iqomah, ya patokannya tadi adzannya gimana. Kalau adzannya agak pelan berarti agak cepat, jangan kemudian terburu-buru. Kalau dalam mazhab Hanafi takbirnya 4 kali, berarti terkesan kayak adzan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam mazhab Hanafi diulangi lagi 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mazhab Hambali unik malah yang 2 kali. Qad qamatis shalah, Maliki cuma 1, qad qamatis shalah. Tidak qad qamatis shalah, tetapi 1 kali saja, qad qamatis shalah. Kemudian untuk masalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ini seluruh mazhab sepakat. Mohon maaf ya, daerah di Colomadu ini yang saya lihat model iqomahnya tidak sesuai dengan sunnah itu malah di daerah Kulongan. Yaitu apa? Takbir yang menjelang akhir itu bukannya 2 kali tapi 1 kali. Alasannya pakai teks hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi. Wal iqomah marrah. Dan iqomah itu sekali. Karena lafal adzannya Allahu Akbar, la ilaha illallah kan. Allahu Akbarnya 2 kali, kemudian ini terkesan dibuat 1 kali.
Memang kalau di logika seperti itu. Tapi mohon maaf, belajar agama itu tidak boleh cukup dengan logika, pakai sana. Ternyata saya meneliti dalam 4 madhab itu tidak ada satupun yang kemudian lafal takbirnya menjelang akhir itu 1 kali. Jadi model di Klodran itu yang di belakang SMK Taruna itu ada yang model iqomahnya Allahu Akbar la ilaha illallah. Kadang-kadang Miftahul Jannah Klodran itu juga ada yang ketularan. Nah, ketika ketularan itu saya kemudian, kalau saya dekat saya kemudian tepuk. Diulangi takbirnya 2 kali, nggak ada riwayat, cuma 1 kali. Paham ya? Saya mengumpulkan dari 4 madhab. Kalau kemudian memang itu adalah sesuatu yang benar, pasti para ulama mencantumkan dalam kitab mereka. Sampai saat ini saya belum pernah nemu, Pak, yang modelnya itu kemudian takbirnya cuma 1 kali ketika akan selesai. Jadi tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Tapi kemudian syarat sah iqamah apa? Pertama muslim, laki-laki, kalau memang laki-laki saja atau campuran, tapi kalau perempuan juga tidak dilarang, balik, berakal, kemudian suci dari hadas. Baik adzan maupun iqamah disunahkan untuk sudah berwudu. Saya masih kecil, saya kan tinggalnya di Jajar ya. Di Jajar itu ada masjid di Gang Nanas 2. Itu muadzinnya itu kalau adzan itu belum wudu, karena memang terkesan nunggu masjid yang lain terburu-buru, kemudian dia adzan, habis adzan baru kemudian wudu. Kalau memang masalah adzan, memang sunnahnya sih berwudu, maknanya tidak diwajibkan. Tetapi kemudian alangkah lebih bagusnya, gitu ya, kalau kemudian akan beribadah mengumandangkan adzan, punya wudu dulu. Kalau cuma sekali buru-buru nggak apa-apa, tapi saya setiap kali melihat beliau adzan itu pasti adzan dulu baru wudu. Berarti kan ketika adzan tadi nggak punya wudu. Bahkan pernah pas bulan Ramadan, adzan itu modelnya ya namanya orang udah kecanduan rokok, Pak. Dia itu adzan sambil tangan kanannya itu rokok sudah menyala. Model adzannya nyantai dia gitu. Jadi pakai mimbar gini adzannya. Kemudian mic-nya yang kotak tuh diganjol sama yang semen tuh, Pak ya. Masih ditahan pakai semen. Yang membuat saya ketawa itu apa? Tangan kanannya itu ada rokok. Ada asapnya. Iya gila. Biasanya orang tuh kalau buka puasa ya minum, makan, itu kalau udah kecanduan rokok tuh berbukanya rokok. Yang lebih parah sampai adzan pun bawa rokok. Ya mau ditaruh dulu atau dimatikan dulu atau dinyalakan setelah adzan. Tapi ya namanya orang ya. Ada yang unik. Tapi kemudian sunnah iqamah apa? Mempercepat. Ya, kemudian yang kedua berdiri menghadap kiblat. Untuk masalah iqamah tidak ada riwayat mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ke kanan dan ke kiri. Itu cuma riwayatnya dalam adzan saja. Kemudian yang ketiga, pelantun iqamah boleh tidak sama dengan pelantun adzan. Jadi ceritanya Abdullah bin Umi Maktum tuh pernah, ya Rasulullah kok yang adzan Bilal sih, boleh nggak nanti yang iqamah saya? Nabi tersenyum kemudian katanya enggak, nanti yang iqamah kamu. Jadi boleh, tidak harus yang adzan kemudian yang iqamah orang yang sama. Kemudian yang keempat, suci dari hadas. Dan yang kelima, nah ini sunnah yang udah agak terlupakan, menjawab iqamah. Ternyata bukan cuma menjawab adzan, Pak. Jawab iqamah itu juga ada sunnahnya. Kalau misalnya kita kembali kepada lafal iqamah tadi, Bapak Ibu bacanya apa? Coba. Kalau misalnya ada lafal seperti ini, Bapak Ibu jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Sama persis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Sama persis. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah ini. Aqamallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Allah telah mendirikannya dan Allah telah melanggengkannya. Allahu Akbar sama la ilaha illallah sama. Paham ya? Nah, jadi mohon maaf, jangan tinggalkan sunnah menjawab iqamah karena ternyata ada dalilnya juga dan juga ada pahalanya. Kemudian waktu iqamah kapan saja?
Kata para ulama ada 4 waktu mengumandangkan iqamah. Yang pertama sholat fardu, baik ketika berjamaah atau sholat sendirian. Yang kedua tatkala sholat Jumat. Kemudian yang ketiga ketika sholat jamak yang dulu pernah kita bahas. Ternyata di antara teknis melaksanakan sholat jamak yang agak terlupakan itu adalah mau menjamak setiap kali akan sholat iqamah dulu, sholat berikutnya mau dilaksanakan iqamah dulu. Kemudian yang keempat adalah mengqadha, sholat qadha. Baik, itu beberapa hal terkait dengan masalah al-adzan wal iqamah. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz tanya tentang sholat berjamaah. Ya. Memang menunjukkan supaya shofnya rapat dan lurus. Kemudian tentunya kalau ada masjid, terutama dalam masjid kosong, itu kan saya menapakkan baik sholat Jumat dan sebagainya. Tapi kalau ada yang disuruh juga mungkin imam datang dua mungkin ya. Nah, kemudian dia menyendiri dan bikin shop sendiri jauh dari jamaah yang lain atau katakan di luar akan dipersiapkan sebelum ada sholatnya atau keluar aja itu bagaimana? Itu pas sholat wajib, Pak. Sholat Jumat. Yang pertama ya, nah salah satu etika dalam sholat berjamaah itu sebenarnya adalah mentaati imam. Termasuk diantaranya tatkala imam memerintahkan untuk meluruskan shaf, gabung dengan yang lain, yang kosong diisi terlebih dahulu, itu sebenarnya hak dan wewenang imam. Maka kalau kemudian imam sudah berkata seperti itu, sudah sewajarnya kemudian makmum mentaati, makmum nurut. Cuma memang kita tidak punya kuasa karena memang tidak ada dalil. Kalau dia ngeyel gimana? Karena memang di zaman sahabat nggak ada yang ngeyel gitu loh Pak. Sehingga kemudian tidak ada dalil kalau ngeyel gimana, karena para sahabat nurut. Maka kemudian akhirnya para ulama menjelaskan kalau memang orang itu tidak mau nurut dengan imam sampai terkesan akan membuat sholatnya sendiri itu rusak, udah itu tanggungan dia. Kita sebagai imam ya cuma memberitahu sebatas kemampuan kita tidak bisa memaksa karena memang tidak ada dalil paksaan, karena memang para sahabat gak usah dipaksa aja udah nurut, maka ya sudah semampu kita, biar dia nanti yang nanggung. Dan mohon maaf ya saya usul Pak untuk Jumat berikutnya supaya kemudian lurus, yang depan ini jangan diisi Pak. Ya jangan yang depan ini, yang di luar yang garis hitam ini. Karena soft pertama di dalam kan ini, gitu ya. Karena kan kita menemukan yang kemarin tuh ya, itu kan sampai di yang garis ini. Nah, maka itu nanti malah sejajar dengan saya. Nah, sejajar dengan imam. Maka sebaiknya yang sana entah dikasih ini, kasih hijab atau gimana supaya menghalangi. Saya pernah juga melakukan di masjid SMK, supaya tidak sejajar dengan imam saya kasih tutup, tapi ya dasarnya anak SMK. Tutupnya tuh digeser Pak. Ya nanti sambil tulis gitu ya, batas makmum gitu ya, supaya tidak sejajar dengan imam, biar diperjelas gitu ya. Karena kalau kemudian alasannya tempatnya sempit dan sebagainya, ya mau tidak mau mohon maaf bapak-bapak yang mungkin sedang jaga parkir nanti bisa juga sambil menegur gitu. Mas kalau memang depan udah penuh nanti belakang sana. Nah kadang-kadang orang tuh males kan ya, pengen cari tempat yang cepat keluarnya, akhirnya sana tuh jadi tempat favorit bagi bapak-bapak. Udah cepatnya keluar, dapat makannya paling cepat. Nah, jadi kalau bisa yang pertama ini jangan Pak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada beberapa peristiwa misalnya anak lahir dan orang yang meninggal itu diajari dan dipakai iqamah. Terus yang kedua, mohon penjelasan masalah fadilah surat Al-Ikhlas.
menanggapi pertanyaan yang ketiga, dalam peperangan Nabi Muhammad SAW, beliau terluka dan berdarah, beliau bersair. Tiadalah kamu melainkan seujung jari yang berdarah, dan di jalan Allah ada sesuatu yang kamu peroleh. Mohon penjelasannya. Sekian. Terima kasih. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan masalah kelahiran bayi tadi sudah kita bahas. Ya. Ada riwayat Nabi SAW itu mengumandangkan adzan tatkala Hasan dilahirkan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz kemudian mempraktekkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Kalau hadis yang pertama terkesan Nabi cuma adzan, tidak ada iqomahnya. Tapi kalau kemudian kita melihat siapakah Umar bin Abdul Aziz, yang beliau juga murid dari ulama-ulama besar dan dia adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka tidak bisa dipungkiri juga kita bisa jadikan pegangan boleh mengumandangkan adzan di telinga kanan dan menambahkan iqomah di telinga kiri. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang mengadzani tatkala jenazah itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Satu-satunya madhab yang mengumandangkan ini konon madhab Syafi'i. Tapi mohon maaf, saya terangkan di sini. Menurut pendapat yang muktamad, menurut pendapat yang kuat dari madhab Syafi'i, mereka tidak mensunahkan. Tapi prakteknya di masyarakat malah orang-orang yang katanya madhab Syafi'i itu pasti mengadani jenazah ketika akan dikuburkan. Saya katakan dalam pendapat yang muktamad setelah diteliti kembali, apakah benar ulama-ulama Syafi'iyah mensunahkan mengumandangkan adzan untuk jenazah? Ternyata pendapat yang muktamad tidak. Entah, saya tidak tahu masyarakat itu belajar dari mana atau dari kitab apa sampai kemudian terkesan membudidaya ketika memasukkan jenazah ke liang kubur disunahkan untuk adzan. Memang saya sempat dengar itu dari mazhab Syafi'i, tapi kemudian ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan tidak ada pendapat yang muktamad dari kami yang mensunahkan mengumandangkan adzan untuk jenazah. Kemudian yang ketiga, tatkala Nabi Muhammad SAW terluka dalam perang Uhud, kemudian beliau bersyair. Makna dari syairnya itu apa? Ya, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW setiap perkataan beliau dalam perang itu memotivasi para sahabat untuk pertama sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga tetap semangat. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Maka kalimat dari sabda Nabi SAW itu kalau misalnya Bapak ungkapkan dengan bahasa Arab, nanti saya i'rabkan, Pak. Saya uraikan. Tapi karena dengan bahasa Indonesia kering, saya susah menerangkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau nanti ditulis dengan redaksi Arabnya, saya nanti terangkan kenapa Nabi memilih diksi ini, kata ini daripada yang lain. Dan kenapa kata ini dihubungkan dengan kata ini, bukan dengan kata yang lain, saya bisa menerangkan lebih jauh. Tapi intinya Nabi memotivasi para sahabat supaya tetap ikhlas, pantang menyerah, gitu ya. Kemudian sabar dalam perjuangan. Apalagi peristiwa perang Uhud itu kan sebuah kejadian yang bisa dikatakan endingnya kurang baik. Gara-gara ketidaktaatan para pemanah terhadap Nabi. Nabi sudah kasih komando, apapun yang terjadi, pemanah nggak boleh turun. Tapi ternyata mereka tergiur dengan ghanimah gitu ya, di medan perang, dan ternyata dimanfaatkan Khalid ibn Walid yang saat itu masih kafir untuk menyerang balik kaum muslimin. Maka kondisi kaum muslimin yang harusnya awalnya hampir menang malah kemudian kalah gara-gara tidak taat kepada Nabi. Yang jadi poin penting adalah jangan pernah kita meremehkan perintah Nabi. Dalam dunia nyata saja perang bisa kalah, apalagi nanti di akhirat orang pasti merugi gara-gara tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadilah dari surat Al-Ikhlas. Oh ya, fadilah dari surat Al-Ikhlas dulu pernah kita bahas ya. Ya, yang pertama saya dulu mengutip dari hadis riwayat Al-Bukhari, 4 riwayat, semuanya dari Al-Bukhari. Yang pertama,
bahwasanya ada seorang laki-laki hobinya itu baca surat Al-Ikhlas. Kemudian temannya merasa tidak suka, kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, teman saya itu hobinya baca surat Al-Ikhlas. Maka ketika lapor itu ka'annahu yataqalluha. Yang lapor ini seakan-akan meremehkan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW kemudian berkata, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Qur'an." Demi Allah, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu maksudnya dari segi kandungannya. Karena kandungan Al-Quran itu konon, yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah ahkam, hukum-hukum, dan yang ketiga adalah akhbar, berita-berita. Karena surat Al-Ikhlas itu semuanya mentauhidkan Allah, maka dia sudah mencakup sepertiga Al-Quran. Bukan bermakna baca 3 kali sudah khatam Al-Quran. Paham ya? Kemudian yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu ketika kasus yang sama, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian para sahabat bertanya, sepertiga Al-Quran dalam satu malam itu kan 10 juz. Ayyuna yatiku dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kami yang bisa membaca 10 juz dalam satu malam ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahul Ahadus Samad sulusul Quran. Membaca surat Al-Ikhlas itu sudah seperti membaca 10 juz. Ya, seperti, bukan kemudian pasti. Kalau kemudian diartikan sudah pasti, maka Allah cukup menurunkan 3 surat saja. Masing-masing kalau dibaca 10 juz, 10 juz, 10 juz. Nyatanya Allah menurunkan 114 surat. Kemudian hadis yang ketiga dan keempat kaitannya dengan imam. Ada seorang sahabat jadi imam, kalau sholat itu pasti dia membaca Al-Ikhlas. Maka kemudian ketika ditanya apa motivasinya kok membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, maka kemudian sahabat pertama mengatakan, ana uhibbu an aqra'a biha. Saya memang cinta dengan surat Al-Ikhlas, katanya. Faqala Nabi SAW kemudian mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada orang yang ngomong cinta dengan surat Al-Ikhlas, Allah cinta kepada dia. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan yang kedua, yaitu sama, dia suka membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Maka kemudian ketika ditanya apa motivasinya, maka kemudian dia jawabannya sama, saya juga cinta kepada surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga. Para ulama mengambil kesimpulan gini, mencintai sebuah surat pendek saja bisa mendatangkan cintanya Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi surat yang lebih panjang, apalagi seluruh Al-Quran kita cintai. Paham Pak ya? Jangan kemudian akhirnya udah deh, ngapalin Al-Ikhlas saja, yang lain gak usah. Gitu ya. Al-Ikhlas saja udah sakti, apalagi ngapain kemudian nambah yang lain. Bukan kayak gitu mengambil kesimpulan. Paham ya? Wallahu a'lam. Sampun ya. Baik, sampai di sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.